Oke, terus juga lu tuh kan sekarang ada Fortis kan? Iya. Fortis itu apa? Boleh lu jelasin nggak? Fortis basically we are a research firm company. Oke. Jadi kita providing research untuk klien-klien kita sama private investment firm di mana ini vehicle untuk ngelola duit gua pribadi. Oke. Jadi kita nol perak duit outside funds. Kita nggak ada outside funds. Jadi kita tidak kelola dana seperak pun. Jadi gini ceritanya 2019 yang gue ceritakan, gue suka sama all these big names. Oke. Terus masing-masing kayak Buffett sama Munger punya Berkshire, Yeah. Dalio punya Bridgewater, Ackman punya Pershing Capital. Semua all these big names nih punya kendaraannya, Ya, funnya lah. funnya. Jim Simmons punya Renaissance. Renaissance. Terus gue pikir kayak kalau gue comes up cuma sebagai personal doang, nggak mungkin bisa ada di levelnya ini nih. Walaupun mereka fund managers, gue kan sebenarnya personal funds kayak gitu kan. Akhirnya gue bikin lah Fortis Fortuna Capital 2019. Akhirnya across all rebranding and everything, akhirnya jadi Fortis Capital sekarang. Oke. Jadi sekarang kita basically private investment firm. Gue ada beli beberapa private companies juga. Oke. Kita ada Tokomas, Supermas, kita ada FNB Ocean Dock, kita ada Digital Agency Social Ape, kita ada Fortis Circle, itu research firm kita. Yang sama mostly di capital market. Kayak gitu. Oke. Visinya apa sebenarnya? Visi ke depannya. Someday gue akan IPO. Oke. Ini gamenya akan jadi mirip Berkshire nanti. Oke. Saratoga itu bedanya adalah lu membeli Saratoga karena lu percaya dengan aset yang Saratoga punya. Ya. Tower Bersama, MDKA, Adaro, ya kan. Kalau gua lu beli Berkshire karena lu mau ngikutin model Berkshire. Oke. Ya kan, lu mau mirroring portfolio Berkshire. Kalau Fortis, gue pengen bukain akses ke public and private market investment yang cuma bisa diakses sama institusi. Sekarang retail bisa akses Oh, lewat lu berarti. dengan lu beli saham gua. Oke. Kita akan IPO. Tapi itu long game ya, masih 10 tahun lagi maybe. Enggak lah, mungkin 2-3 tahun lagi. Waduh, menarik ini. Oke. So, di Fortis portofolio sekarang ya, boleh di-spill nggak? Yang paling gede tuh investment di sektor apa? Oke, sebenarnya nggak ada. Kalau investment portfolio gue quite balance. Oke. Gue ada commodities, banks. Karena kalau saya sudah gede, at the end lu pasti akan beli banks. Harus ya. Jadi jangan bilang gue malas research. Oke. Karena orang suka ngomong gitu, oh beli banks malas research gitu kan. Ada commodities, ada banks, sama energi. Energi. Iya, commodities gue ada gold, gue ada metal, gue ada pulp paper, gue ada coal, gue ada natural gas. Ini gue sebut emiten. Iya. Tebak sendiri aja. Tebak sendiri. Sama gue ada banks, salah satu banks paling gede di Indonesia. Oke. Dari pengambilan keputusan di Fortis, itu lu sendiri atau biasa sama tim? Actually kita ada beberapa analis tim. Oke. Biasa kita brainstorm bareng. Jadi biasa analis screening, di brainstorm, idealnya apa, tesisnya apa, kasih researchnya ke gue, decision making akhir di gue. Oke. Cuma kalau gue pribadi gue udah nggak doing all the research stuff karena menurut gue takes time. Oke. Kalau gue yang nemu stock pick biasa nggak sengaja. Oh. Bisa gue ngobrol sama lu misalkan, terus lu ngomong misalkan, gila gue lagi di bisnis trading nickel. Oke. Gila nggak ada kapal di market man, charter rate naik 3 kali. Nah gue tuh biasa kalau ngobrol sama orang gue kayak, oke, charter rate naik 3 kali. Ini udah berlangsung berapa lama? Udah berlangsung sekian bulan. Oke. Gue langsung otak gue nyala. Apa emiten yang diuntungkan dari cerita itu gitu loh. Gue cek, oh bukunya belum ada, berarti kan lagging. Ini akan muncul di next quarter. Oh gue front run, gue beli dulu. Oh, oke. Jadi biasa dari gue ngobrol stock pickingnya. Tapi kalau benar-benar kayak do all the hard work, dirty work ya biasa Tim. tim gue analis. Oke. Dari lu pengambilan keputusan lu beli dan biasa lu jual pas kapan? Nah tergantung tesisnya. Oke. Lu beli karena apa? Oke. Contoh lu beli karena dividen. Kenapa lu harus jual? Berarti tunggu dividennya. Karena gini loh, misalkan orang nanya, kenapa gue beli banks? Oke. Lu kalau dividen, Ya. itu lu dihitung dari cost. Cost itu artinya average price lo. Ya kan? Let's say lu punya satu saham bank di harga 4.500, dividennya 450 contoh. Oke. Contoh ya. Ya. Berarti kan dividen yieldnya 10%. Ya. Lalu sahamnya naik ke 6.000. Ya. EPS-nya naik, dividen per share-nya naik. Otomatis kan sebenarnya dividen yield tuh naik.
Karena dividend yield itu di-adjust berdasarkan dividen per share yang dilakuin setiap tahun, Iya. ya kan? Kalau dari 4.500 ke 6.000, ya, misalkan udah naik 30%, terus lu jual, lu kehilangan yieldnya ini. Iya. Karena yield ini dihitung dari average price lu. Kalau lu jual di 6.000, terus lu beli balik di 6.000, yield tuh udah bukan 10%. Iya. Yield tuh udah turun jauh. Nah makanya kalau misalkan lu udah punya saham yang memang dividend wise gede, just hold forever. Karena eventually yield lu akan naik. Misalkan hari ini yield gua 10%. Ya. Someday in the future yield gue bisa 20%. Oke. Someday in the future yield gue bisa 30%. Plus gue dapat floating capital gain. Jadi anytime gue mau buang, gue tinggal buang aja. Contoh simpel gini. Lu beli saham misalkan Bank Mandiri 20 tahun lalu. Oke. Mungkin lu beli harganya masih 800 perak. Harus berak. Dividen per share-nya hari ini 466 bro. Yield lu tuh 60%. Iya. Kalau lu hold dari 20 tahun yang lalu, kayak gitu. Contohnya begitu gitu loh. Jadi eventually ya yield lu akan naik. Terus ketika lu punya size gede, ya lu tinggal enjoying kenaikan yieldnya. Tapi ada juga tesis yang, gue beli karena memang sudah distress. Jadi sudah terlalu murah, udah gak masuk akal murahnya kayak gitu. Terus gue percaya ini cycle-nya akan balik. Ya ketika cycle-nya balik, let's say komoditas udah overheat lagi. Tadi gue bilang Top. sebenarnya tanda komoditas overheat itu sebenarnya cukup simpel. Kapan the Fed-nya hawkish? Kalau Fed-nya hawkish itu biasa tanda-tanda komoditas itu udah mahal. Oke. Karena sebenarnya hawkish dan dovish, suku bunga naik dan turun itu diciptakan untuk ngatur liquidity sebenarnya. Yeah. Jadi jangan sampai overheat hyperinflation kayak gitu kan. Ketika itu terjadi Fed-nya hawkish, sebenarnya lu udah harus clearing out barang-barang komoditas. Oh, dibersihin ya. Itu cheat sheet gua tuh. Oke. Ini dikasih nih cheat Kayak gratis gitu. nih.